guys, welcome back to our YouTube channel. Nah, di minggu kali ini nih, kita tuh topiknya subtemanya itu adalah mirror ourselves. Kan minggu kemarin kita ngebahas toxic relationship tuh, Gap. Iya, toxic. Dengan tema self love. Dengan sama ya, bulan ini bener. kan kita self love kan. Nah, yang hari Jumat ini, kita bakal bahas tentang mirror ourselves atau refleksi diri lah. Iya, kita refleksi. ngomongnya. Bahasa Indonesia refleksi diri ya. Betul. Nah, tapi teman-teman sebelum mulai ke videonya, yang di video kali ini nih kita mau kasih tahu dulu nih topik apa aja yang mau kita bahas di video ini. Yap. Si poin-poinnya supaya nanti kita nggak melenceng dan teman-teman juga bisa kita sama-sama lebih ngerti lagi juga tentang topik Betul. ini. Nah, ini penting nih, Gap. Topik ini Penting tuh banget. penting. Kalau menurut aku justru yang minggu Dari- kemarin tuh cuman baru ngebahas. Iya. Belum cara praktek. Iya. Betul. Nah, Yang sekarang tuh ini- lebih ke praktikal. Iya, ini inti dari self love ya. Bukan inti juga sebenarnya sih. Oh, Lebih iya. kayak ke minggu kemarin kita cuma ngebahas bukan teori tapi ngebahas tentang ciri-ciri orang. Kalau Oh, iya. sekarang itu kita ngebahas Caranya. untuk praktikalnya gimana? Nah, makanya teman-teman, kenapa kita angkat topik ini? Karena kan mirror ourselves itu artinya refleksi diri nih. Betul. Nah, refleksi diri itu menurut kita penting banget. Betul. Kenapa? Karena refleksi diri itu merupakan bagian dari introspeksi diri yang bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Contohnya, kita bisa merenungkan pengalaman-pengalaman kita, merenungkan kebiasaan-kebiasaan kita dan lain sebagainya. Maka dari itu, di sini di video ini kita punya 2 poin pokok yang mau kita bahas, yaitu si refleksi diri itu tadi, dan nanti juga bakal nyambung ke kebiasaan buruk itu. Makanya teman-teman, langsung aja kita mulai ke videonya. Gak terlalu berat sih sebenarnya topik yang kali ini, Iya, betul. lebih santai. Betul, Tapi santai. bener-bener intinya tuh menurut aku lebih kena Penting banget. sih karena hal-hal yang kita bakal bahas hari ini itu Di- banyak orang yang nggak ngelakuin Iya. dan nganggap sepele padahal itu penting banget. Iya, betul banget. Betul. Nah, kita bakal kan tadi kita Gap udah ngomong nih, kita bakal ngebahas tentang refleksi diri. Mm-mm. Nah, sebenarnya apa sih Gap manfaat dari Oh, iya, refleksi diri? Harus Karena ada kan manfaatnya ya, ya. kalau nggak buat apa kita lakuin Iya, dong, benar. buat maksudnya ngebuang-buang waktu kalau kita ngelakuin sesuatu nggak ada manfaat. Nah, so menurut kamu manfaatnya apa yang menurut kamu kerasa lah kalau dengan kita refleksi diri? Manfaat dari refleksi diri. Betul. Kalau menurut aku sih mungkin dengan kita melakukan refleksi diri, kita jadi bisa lebih mengenal diri kita sendiri. Kita Mhm. jadi bisa lebih tahu kekurangan kita, kelebihan kita, dan ya lebih mengenal diri sendiri. Bener nggak sih? Ya, itu setuju sih karena kelebihan dan kekurangan kita itu bahkan ada beberapa orang yang nggak tahu loh. Ya betul banget. Dan mungkin nggak bisa terima juga. Ya, dan udah pertama ada yang nggak tahu 100% karena dia nggak pernah Mengintrospeksi diri. mengintrospeksi diri sendiri, dan bahkan ada yang lebih parahnya lagi Yang udah nggak tahu 100% nggak terima, kan bahaya. Makanya kalau aku pikir-pikir ini sedikit nyambung juga sama toxic people sih. Iya, betul. Dengan kita bisa terima diri kita sendiri, mungkin bisa jadi langkah awal kita untuk terhindar dari kita menjadi toxic people. Bener nggak sih? Kalau sebelum kita jadi toxic people, Iya. kita jadi prevent lah, Iya, betul. mencegah untuk, karena toxic people tuh banyaknya toxic people yang kita temuin mungkin di peredaran masyarakat adalah orang-orang yang gak bisa terima Diri they sendiri. are who Iya. they are, dimana ya mereka nggak bisa nerima kelebihan mereka nggak bisa nerima kekurangan mereka sehingga mereka jadi toxic people. Tapi kalau sudah jadi toxic people dengan lakuin refleksi diri, Pertolongan dia pertama. bisa ya jadi kayak pertolongan pertama, benar. First aid. Ya, dimana dia bisa lihat, oh ternyata diri dia tuh seperti ini gitu. Nah, dengan refleksi diri. Nah, kalau menurut aku, Bener kan menurut aku manfaatnya ya? benar banget. Itu mungkin manfaat yang bisa kerasa dan bakal bisa dirasa sama orang lain. Oh iya. Karena kerasa banget, dimana kalau kita udah kenal diri sendiri itu kita jadi tahu limit kita, betul? Oh iya. Nah, jadi orang lain bisa rasa. Nah, kalau yang aku lebih ke personal sih rasanya. Apa? Dimana dengan kita refleksi diri, kita bisa lebih tahu tentang kehidupan yang kita jalanin. Oh iya. Isinya mah gini nih, kalau misalnya kita nih refleksi diri, kita ninjau balik apa yang udah kita lakuin. Contoh hari ini kita ngelakuin ini. Contoh ngelakuin belajar hal ini nih, aku belajar gitar, belajar nyanyi. Kalau nggak contoh belajar Ada tentang kejadian. Mandarin, belajar bahasa Mandarin atau apa kejadian, contoh ada masalah nih,
aku ribut sama keluarga, aku ribut sama teman, atau hari ini ada masalah nih, dosen nyebelin, guru nyebelin. Nah, dengan kita refleksi diri nanti kita bisa meninjau balik apa yang udah kita lakukan hari itu, betul? Dengan kita meninjau balik, berarti kita bisa ngambil nilai-nilai yang saat itu, saat poin kita ngelakuin kita nggak tahu. Oh ya, jadi kita refleksi. Iya, jadi gini. Contoh ya. Contoh ada satu orang, contoh aku nih, aku ribut sama mami papi. Aku ribut sama mami papi tentang hal aku ninggalin barang seenaknya. Sembrono sembarangan, naruh ini di sini, naruh ini di sini. Nah, pas waktu kejadian aku kan emosi. Emosinya edan, parah kan? Mana mami ngasih tahu aku nggak terima, aku marah. Nah, dengan kita refleksi diri, kan biasanya kalau kita udah dimarahin orang tua, apa reaksi kita? Aduh mami teh menyebalkan pisan. Aduh mami mah kalau bisa, aduh si mami sebel pisan, bener? Iya. Tapi dengan kita refleksi diri, kita kan awalnya emosi tuh. Tapi contoh malam-malamnya aku take 5 minutes buat refleksi kejadian tadi. Kita lihat lagi dari awal kejadian. Oh ternyata aku yang salah ya. Aku nih yang sembrono. Mami kan baik kasih tahu, tapi mungkin gak nyebelin. Mungkin dengan caranya, mungkin karena aku udah bentak jadi mami ngebentak. Ya, dengan gitu tuh kita oh ternyata mami teh sayang sama aku nih. Aku yang salah. Harusnya aku nggak boleh gini. Nah, bayangin coba kalau kita nggak refleksi diri, kita akan jadi benci sama mami. Dan kita bakal ngulangin emosi kita. Iya, betul banget. Iya benar. Oke, ngerti. Dan dengan kalau menurut aku refleksi diri juga bisa membuat kita lebih bersyukur. Karena itu adalah hal yang paling susah zaman sekarang, apalagi banyak banget orang udah ngomongin uang sensitif nih. Dan banyak orang yang jadi karena mereka ngerasa perekonomian mereka kurang baik dibanding yang lain tuh mereka jadi nggak bersyukur. Karena untuk bersyukur di momen senang itu gampang, tapi saat kita dalam momen terendah untuk bersyukur tuh susah. Dan dengan refleksi diri tuh kita bisa lebih belajar bersyukur tentang hal sepele. Dengan dimana kita masih bisa bersyukur, aduh Tuhan makasih banget ini masih bisa bernafas, masih sehat, masih punya 2 kaki, masih punya 2 tangan, masih bisa makan, masih bisa ketawa, itu tuh udah bersyukur loh. Masih bisa ngomong, bisa ngebikin orang tersenyum, itu harusnya bersyukur. Karena hal-hal sepele itu yang tadi aku bilang, itu banyak banget orang yang gak bersyukur. Karena gini, mereka tuh ngeliatnya ke yang atas, tapi dengan refleksi diri kita lihat ternyata teh ya diri kita teh nggak sejelek yang kita pikirin, bener nggak? Jadi kita ngelihatnya lebih ke universal, nggak cuma ke atas doang. Tuh lihat orang teh ada yo yang beli oksigen mahal-mahal, sedangkan kita bisa itu bersyukur. Dok, ini oksigen yang Tuhan nyiptain mahal ya. Kita kalau beli ke rumah sakit bisa berjuta-juta tuh, betul? Berarti refleksi diri nggak harus lama ya, bisa cuma 5-15 menit. Betul, hanya sedikit. Nah kalau satu lagi dimanfaat dari kamu apa? Yang kamu tahu mungkin. Satu lagi. Manfaat dari aku mungkin kita jadi bisa apa ya? Kita mungkin jadi bisa lebih tahu resiko atau betul konsekuensi mungkin. Oh iya, kenapa aku kepikirin ya? Ini bener banget. Dengan kita, kan tadi aku bilang, ini kita ninjau ulang tuh, iya. Kan? Kita jadi tahu nih, karena kita kan hidup tuh berdasarkan pengalaman. Dengan kita refleksi diri tuh kita belajar dari pengalaman kita sebelumnya, betul? Jadi kalau misalkan, kalau mami marah aku jawabnya gak boleh. Nah iya. Ya oke. Dan kita jangan, jadi kita bisa pelajari tentang kesalahan kita maupun kebaikan kita lakuin di masa lalu gitu. Jadi ya penting pisan. Nah sekarang pertanyaannya, caranya gimana refleksi diri? Caranya apa? Cici dulu caranya gimana? Kamu mau ngasih susah ke Cici. Kalau ini pengalaman Cici ya, iya. Dulu tuh paling malas kalau disuruh refleksi diri, malas loh. Oh iya benar. Lu refleksi diri buat apa sih? Dengan kita, mending kajian tidur, nonton. Sedangkan refleksi diri tuh nggak butuh lama loh, Gap. At least kasih waktu 10 to 5 minutes, 5 to 10 minutes salah, 5 to 10 minutes per day. Kita bisa dengan banyak sekarang gini, kita kadang nyanyiin waktu kita banyak kali. Kita nganggap 5 menit tuh apaan sih? Ternyata kalau kita benar-benar 5 menit atau sampai 10 menit kita pakai buat refleksi diri itu banyak loh bisa dipelajari. Banyak banget. Dan sekarang caranya gimana, banyak orang yang bingung, apa sih refleksi diri, gue ngaca gitu? Kan nggak gitu, ngaca kalau kosong pikirannya percuma. Iya betul. Nah di sini kita refleksi diri ya kita tinjau ulang. Iya, Biasanya aku saranin nih waktu terbaik untuk refleksi diri itu malam-malam sebelum tidur. Tapi jangan diranjang dan posisi tidur itu tidur nanti. Setelah melakukan banyak hal. Ya jadi udah mandi, udah segala macam, udah mau tidur. Sebelum kita doa mungkin sebelum apa kita duduk, take time 5-10 menit, paling lama 15 menit. Kita tinjau lagi nih hari ini gimana. Kenapa aku bilang malam hari itu paling pas? Karena ingatan kita masih fresh.
Kalau besok ya udah lupa kejadian sepele-sepele yang tadi. Contoh, emang kalau besoknya kamu ingat kamu ninggalin ini, kamu lakuin enggak kan? Makanya dengan kita lakuin malam itu kita masih fresh ingatan tentang detail-detail apa hari ini lagi, apa yang kamu lakukan hari itu. Kalau menurut kamu apa nih? Mungkin caranya? tadi Ci bilang kalau kita cuma di depan kaca doang terus kita mikir-mikir tapi nggak mikir apa-apa kan percuma ya Ci ya. Terus kan nggak apa-apa bentar tapi asal produktif. Menurut aku caranya dengan kita mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan penting. Wah, pinter nih. Jadi contohnya Nggak kepikir loh aku ini. tentang kayak apa aja sih? Di list ya? Iya, apa aja sih Pertanyaan. kesalahan aku lakuin hari ini? Apalagi ya? Apa aja sih Yang harus disyukuri. yang harus disyukurin sama Ya. aku hari ini? Apa yang aku harus ubah? Apa aja sih berkat-berkat Tuhan yang udah dikasih Ya. sama Tuhan buat aku? Oh, ini bener nih, kenapa nggak Jadi- kepikir ya tadi? Jadi dengan refleksi diri kita ada Ya. apa ya? Sesuatu yang kita dapetin. Jadi dengan tiap hari teh pertanyaannya sama, tapi Ya. kita jawabannya beda-beda. Mm-mm. Dan ini harus ditulis ya. Iya, harus ditulis kita Karena ini sebenarnya kesalahan aku awal-awal melakukan refleksi diri itu adalah cuma selewat doang. nggak ditulis. Ya emang sih Tuhan nyiptain ingatan manusia teh hebat, tapi dah kan kalau nggak ditulis teh kita nggak ada reminder, nggak ada Iya, yang buat benar. inget. Nggak usah di kertas, mau di HP, mau di papan tulis segede aja boleh, silahkan. Cuma nulis segede aja. Dengan kita tulis tuh kita jadi punya track record loh, guys. Iya. Kita jadi punya, oh hari ini teh ternyata ngelakuin kesalahan ini, oh Iya, ini iya. yang disyukuri. Dengan gitu teh suatu saat nih ya, contoh udah selang berapa minggu kita baca lagi, oh bener ya, dan kita teh bisa lebih mensyukuri Pelajaran. apapun, Dapat pelajarannya banyak, betul banget. Nah, Iya, betul. sebenarnya nggak susah, tapi harus ada Effort. bukan effort, kayak kita berani melangkah. Iya, Karena untuk ngambil ini tuh adalah menurut aku ini udah merupakan apa? Ini harus jadi kebiasaan kan. Iya. Jadi merupakan apa ya kalau kita ngomong? Harus berani ngelakuin, harus berani mulai. Iya, jangan Nah, itu males. penting. Betul pesan. Nah, sebelum nutup nih topik yang ini, aku ada ini aku praktekin supaya jadi kita ingat. Kita praktekin ya. Ya praktekin. Jadi tiap malam aku selalu ngomong satu kata ini. Ini sebenarnya bukan aku yang nyiptain ya, cuman aku waktu itu sempat nemu di internet bahwa ngomongin tentang struggle sih, bukan struggle sih, apa namanya? Bersyukur. Dimana kalimatnya gini, I'm thankful for my struggle because without it I wouldn't stumble across my struggle. Coba artinya apa? Aku tahu. Artinya saya bersyukur atas semua masalah saya karena tanpanya saya tidak akan bisa menemukan kekuatan saya. Ya, kurang lebih gitu. Nah, aku cobain, ini baru beberapa minggu sih aku lakuin. Aku cobain ngomongin ini every night sebelum tidur. Dan gitu tuh bener loh, kerasa loh. Dengan karena Tuhan aja ngomong perkataan itu doa. Betul? Dengan kita ngomong hal ini tuh kita jadi punya ingat bersyukur. Karena tadi aku bilang bersyukur untuk hal yang baik, menyenangkan tuh gampang. Tapi bayangin ini disuruh bersyukur for my struggle. Struggle loh ngomongnya. Jadi kalimat ini tuh penting buat jadi reminder aja buat kita. Nih, ingat harus bersyukur tentang struggle kamu karena itu yang membuat kamu stronger di kedepannya. Yuk, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya kita ucapin nih bareng-bareng. 1, 3, 2, 1. I thankful for my struggle because without it I wouldn't stumble across my strength. Nah, ini yang bahas topiknya udah nih, kayaknya udah cukup panjang. Yep, betul. Sekarang kita mau masuk ke next section. Stay tuned. Stay tuned guys. 1. Me time baik banget kalau dilakukan setiap hari. Pro kontra. Pro, karena dengan me time kita bisa lebih mengenal diri sendiri. Pro karena dengan kita meluangkan waktu untuk me time kita bisa refleksi diri. Kayak dengan refleksi diri kita bisa lebih mengenal diri sendiri, tapi nggak harus dipaksain setiap hari banget. 2. Waktu me time harus dipakai untuk berpikir dan harus lama. Pro kontra. Kontra karena waktu me time nggak harus berpikir dan nggak harus lama, bentar aja cukup. Kontra, karena emang waktu me time itu harus dipakai untuk berpikir, tapi nggak butuh waktu yang sangat lama untuk melakukannya. 3. Harus bisa merubah kebiasaan buruk dalam waktu yang singkat. Pro kontra. Kontra, karena mengubah kebiasaan buruk itu membutuhkan banyak waktu dan nggak bisa dilakukan dengan waktu yang singkat. Kontra karena percuma cepat-cepat kalau misalkan contohnya kita dulunya marah 10 kali terus kita langsung marah 5 kali tapi nanti besoknya nambah lagi. Yang penting pelan-pelan aja tapi yang penting pasti.
4. Dengan melakukan refleksi diri dapat meningkatkan self love. Pro kontra. Pro karena dengan kita melakukan refleksi diri yang benar, kita jadi bisa lebih mengenal diri kita sendiri. Pro karena self love itu berbicara tentang menerima diri kita apa adanya. 5. Dengan refleksi diri pasti bikin kita jadi pribadi yang lebih baik. Pro kontra. Pro, dikarenakan dengan kita melakukan refleksi diri itu kita bisa belajar mengenai diri kita sendiri dan bisa mengenal diri kita sendiri lebih. Dengan kita mengenal diri sendiri lebih, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kontra karena dengan kita melakukan refleksi diri gak menjamin 100% kita jadi bisa berubah jadi pribadi yang lebih baik. Nah, kita udah beres nih sesi pro dan kontranya. Kalau kalian setuju yang mana, komen di bawah ya. Jadi, jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk on notification bell yang ada di sebelah tombol subscribe supaya kalian gak ketinggalan series ini. Thank you guys for watching. Semoga video ini bermanfaat. Peace.